Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanda kasih sayangnya Allah, tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Ini sholat yang paling berat sekali bagi orang muslim. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan sendiri adalah afdalus sholat alal munafiqina, termasuk paling beratnya sholat bagi orang munafik. Berarti alhamdulillah dengan kita menunaikan sholat subuh di pagi hari ini, kita pagi hari ini terbebas dari stempel Rasulullah, naudzubillah min dzalik, tergolong menjadi orang-orang yang munafik. Bebas hari ini, nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu, itu tergantung pihak semua ini. Entah sholatnya di masjid, atau sholatnya di musola, atau entah sholatnya di rumah. Yang penting kalau sudah sholat subuh berjamaah di hari tersebut, terbebas dari stempel stok SK dari Rasulullah SAW bahwasanya kita terbebas dari kalangan orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian bertemu dengan teman-teman ini. Bertemu dengan teman-teman ini kan juga termasuk ibadah. Jangan sampai pian punya sangkaan atau perasaan perkumpulan seperti ini, perkumpulan yang biasanya itu bagi pian biasa, tapi bagi Allah luar biasa. Menurut manusia ini biasa. Pak, kendaraan motor-motor ngapain kayak orang gila subuh-subuh udah keluar dari rumah. Itu orang yang nggak ngerti, itu bukan nggak ngerti. Ya biarin aja deh. Yang penting dia tetap husnuzon, sangka baik. Yang penting kita tetap apa? Tetap kita memberikan yang terbaik dengan orang-orang di sekitar kita. Orang mau menilai kita buruk nggak butuh, karena kenapa? Ridhonya manusia adalah puncak yang sulit didaki. Ridhonya manusia itu adalah puncak yang sulit untuk didaki. Jadi pian selamanya tidak akan bisa meraih keridhaan manusia sebaik apapun yang pian keluarkan. Biarpun kepala sudah pian kasihkan kepada teman pian, suatu saat teman anda jadi musuh anda. Hati-hati. Paham? Connect ada ini. 3G apa 4G ini? 5G gitu. Benarnya kalau belum berdiri dia juga ikut berdiri, jadi kadang ngantuk ya. Akhirnya bukan jadi ceramah, jadi demonstrasi tadi. Ulang-ulang, ridhonya manusia adalah puncak yang sulit didaki. Ridhonya manusia adalah puncak yang sulit didaki bagi yang hendak mendakinya. Ulun tebing kemen broni senang lawan ulun, himung lawan ulun, selalu senang dan cinta lawan ulun, gak akan bisa, gak bisa. Allah Ta'ala kalau sudah balikkan sementara udah. Kebaikan yang pian berikan kepada teman anda, biarpun kepala yang letakkan di kaki mereka, sudah ulun akan jadi setia dengan pian. Itu ya akan sulit banget. Karena kenapa? Itulah ridhonya manusia, tidak akan bisa. Tapi sebaliknya, tapi kalau pian cari ridhonya Allah, ridhonya siapa? Allah. Ridhonya Allah yang menciptakan kita, yang memberikan pian kemuliaan, yang memberikan pian keistimewaan sehingga pian bisa hadir di sini. Itu gampang, mudah, dan disebutkan adalah puncak yang dapat dan mudah untuk diraih. Ridho Allah ghayatun tudrak. Ridhonya Allah adalah puncak yang paling mudah untuk kita raih. Contohnya deh, contohnya yang sholat seperti ini sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
pian bertakuran dengan teman pian ini juga dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Karena kita tidak dihimbau untuk tidak saling bertakuran. Naudzubillah min dzalik. Keluarkan apa yang bisa kebaikan, apa yang bisa lakukan. Masalah penilaian orang, sangka orang apa bagaimanapun dengan kita riak kak, sok ini, biarin, yang penting ulun berbuat baik lawan bencana. Selesai penilaiannya, kita minta penilaiannya Allah, bukan penilaian manusia. Selesai. Kalau kita nuruti manusia terus, teman-teman kita nggak selesai. Yang penting apa? Yang penting diberitahunya Allah. Berteman karena Allah, kumpul-kumpul seperti ini karena Allah. Karena memang apa? Al-muslim akul muslim, seorang muslim adalah saudara orang yang muslim yang lainnya. La yahdimuhu wa la yahdiruhu wa la yahsiduhu. Tidak boleh meremehkan satu sama yang lain, tidak boleh hasud dengan sama yang lain, tidak berbuat zalim dengan yang lain. Semuanya berbuat baik apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Qaddimul khair awalan, dahulukan kebaikan terlebih dahulu. Masalah nanti apa katanya nanti, tapi insya Allah berkatnya kebaikan, Allah pasti akan turunkan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa nih pertemanan ini, apalagi seperti akhir-akhir zaman ini. Memang kita ini pengen Islam itu berpecah belah, pengen. Ya, gara-gara salah pendapat, ya, akhirnya berpecah belah. Gara-gara tidak balas WA tersinggung, gara-gara ada komen di grup tersinggung. Bukan tersinggung, bukan ulun mikir, kalau tersinggung ya alhamdulillah. Ya, grup pun seperti itu, walaupun kadang-kadang lihat aja sebagai komentar aja, ya, melihat saja. Ya, ngapain juga kita kadang-kadang kalau ada orang ribut di grup kita tanggapi jadi ribut. Mendingan kita apa? Kita ngomong bahasa chat itu, bahasa di Instagram kah, di Facebook kah, bahasa PDWA beda. Kalau kita langsung bertatap muka, langsung duduk bareng, makan bareng, suap-suapan satu sama yang lain, duduk bareng, selesai masalah. Kalau kita chat panjang lebar, capek-capek pian detik, akhirnya apa? Dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana solusinya? Ya duduk bareng, kita duduk bareng, makan yang enak, selesai. Tidak ada apa, tidak ada perselisihan lagi. Seperti itu karena kita diajarkan untuk selalu bersatu. Makanya setiap sahabatnya Rasulullah SAW itu punya teman satu sama yang lain, punya teman teman curhat satu sama yang lain. Tapi kita bisa ambil pelajaran dari sahabatnya Rasulullah. Ya, kita bisa ambil pelajaran dari sahabatnya Rasulullah. Bukan kalau kita ini kan, kalau ada kemaslahatan yang di antara kita, kalau ada keuntungan yang di antara kita, baru kita temani, kita deketin. Kalau tidak, kita jauhi. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau sahabatnya Rasulullah SAW Pak Murni, mereka bersahabat, suka, mereka saling suka. Kalau senang satu sama yang lain juga senang. Kemudian kalaupun mereka di antara mereka satu sama yang lain apa? Susah, mereka pun susah juga keadaannya, mereka membantu. Apa sih pengertian daripada pertemanan ini? Tadi Allah terinspirasi dari apa? Ngapain tulisannya tadi? Sahabat dunia akhir. Kalau tadi lihat pandangan pertama tidak memberikan pandangan yang kedua. Oh sahabat. Karena kenapa? Ya itu di sini kan komponen bersahabat, dan bersahabat dalam bentuk ibadah kepada kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun demikian. Mereka kalau ada yang galau semuanya. Sumpah semuanya. Senang semuanya. Bukan kita senang di atas penderitaan orang lain. Kapok tak piana, syukur nak tabrakan piana. Naudzubillah min dzalik. Padahal satu grup, satu komunitas, tapi apa? Saling menjatuhkan satu sama yang lain. Kita tidak diatur seperti itu. Kita bukan berpolitik, bos. Betul, kalau politik saling menjatuhkan. Ya, bahasa mereka di televisi sama di belakang televisi beda. Kita enggak seperti itu. Kita muka kita gini, depan di belakang enggak seperti itu. Jangan muka di belakang.
seperti itu belakang lain. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya kalau dalam bahasa Al-Quran mudabdab. Tidak apa? Mudabdab. Apa? Mudabdabina baina dzalika la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mudabdab enggak ke sana, enggak ke sini. Karena kenapa? Mereka saling mengadu domba. Satu adu domba bagi untuk ini. Ya. Pergi ke sini untuk domba untuk benci sama yang itu. Begitupun orang-orang mudabdab, ini orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya muncul di akhir zaman dulu sudah ada. Ya. Dapatnya Rasulullah SAW sudah ada. Dan mereka terkadang pakai ya. Dan mereka pun naudzubillah min dzalik bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan menilai mereka Islam bukan, tapi memang itu penyakitnya manusia, penyakitnya hati. Kalau manusia lapang terus bukan manusia namanya malaikat. Betul. Kenapa kita ini kadang-kadang cinta sama ini, cocok sama si ini, kadang-kadang gak cocok sama yang itu, cocok sama ini, gak cocok sama itu. Karena itu adalah tipe manusia. Manusia diberikan apa? Hawa nafsu. Kalau malaikat gak ada. Malaikat gak punya nafsu, gak makan, gak minum, gak nikah. Kalau kita ya dimakan,